Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menyelidiki penghinaan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam atau FPI di Mabes Polri hari Senin 16 Januari 2017. Dalam waktu dekat, Polri akan memanggil penanggung jawab dan koordinator lapangan unjuk rasa tersebut. Prosesnya sedang dilakukan pertama digital forensik, kemudian dilakukan upaya penyelidikan terhadap mereka yang mengibarkan itu. Digital forensik untuk memastikan bahwa tayangan gambar itu adalah benar apa adanya, sesuai dengan yang kita lihat secara kasat mata. Kemudian yang berkaitan dengan penyelidikan akan dilakukan siapa pada saat peristiwa itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bendera merah putih yang tampilannya berbeda. Aturan undang-undang cara memperlakukan kepada lambang negara, termasuk bendera. Ya. Bendera yang sudah rusak pun tidak boleh untuk ada aturannya. Ancaman 1 tahun tidak boleh untuk dikibarkan. Nah, kemudian bendera merah putih itu juga tidak boleh untuk diperlakukan yang tidak baik. Termasuk diantaranya membuat tulisan-tulisan di atas bendera merah putih dan lain-lain. Itu ada undang-undangnya, ada hukum positif yang mungkin di negara lain tidak dilarang, tapi negara kita dilarang. Itu ada ancaman hukumannya. Saya kalau tidak salah 1 tahun. Salah paham. Merah putih justru menjadi mulia karena la ilaha illallah. Namun kita sebagai umat muslim harus tetap berhati-hati, tidak boleh sembarangan dalam penulisan syahadat tersebut. Penjelasan Ustaduna Al-Habib Taufik Assegaf tentang la ilaha illallah dalam merah putih. Maksud membela agama Allah adalah satu usaha untuk menjunjung la ilaha illallah. Ya, usaha untuk menjunjung la ilaha illallah. Bukan dikatakan la ilaha illallah menghina merah putih, ya tambah keliru itu. Ya. La ilaha illallah itu menjunjung merah putih justru. Ya. Menjunjung Indonesia itu, bukan menghinakan merah putih itu. Keliru itu. Itu yang ngomong gitu terhina itu. Ya, hati-hati, nggak bener itu ya. Cuma yang jelas jangan gampang nulis juga sih. Tulisan la ilaha illallah di dinding-dinding, jangan. Tulisan la ilaha illallah ada di kertas-kertas, jangan. Yang sekiranya bisa mulia. Nah, ini kita juga tidak setuju dengan menulis la ilaha illallah ada di mana-mana. Tapi jangan dikatakan la ilaha illallah itu adalah menghina merah putih, menghina lambang negara. Lambang negara akan menjadi mulia dengan la ilaha illallah. Manusia akan menjadi mulia dengan la ilaha illallah. Dunia akhirat akan menjadi mulia karena la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan untuk menghinakan, tetapi la ilaha illallah untuk memuliakan. Jangan berbicara model begitu. Itu bukan bahasa orang yang beragama kok itu. Ya. Jangan berbicara gitu. Tapi kita juga mengingatkan jangan menulis la ilaha illallah di segala tempat. Nah, jangan di segala tempat, tapi di tempat-tempat yang sekiranya di situ la ilaha illallah bisa dimuliakan. Nanti akhirnya berserakan di tengah jalan la ilaha illallah. Nah, berserakan di tengah jalan. Nah, seperti misalnya bendera la ilaha illallah Saudi. Ya, akhirnya ketika dibuatkan bola, ya, bal, di situ ada bendera semua negara. Di situ ada bendera Saudi, apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lah. Ini akhirnya nggak ada pak. Akhirnya nggak ada pak. Jadi supporter. Ya, jadi supporter. Kan biasanya pakai bendera. Campur lagi sama perubahan. Pakai tulisan apa?
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah ini kadang-kadang bukan pada tempatnya. Nah, karena itu menulis juga harus dipikir, tetapi jangan ada kalimat la ilaha illallah itu adalah menodai, la ilaha illallah itu adalah menghina. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Menghina la ilaha illallah itu kafir hukumnya loh, ya, hati-hati ya. Menghina la ilaha illallah itu bisa murtad hukumnya. La ilaha illallah itu menyanjung segala sesuatu ya. Bagi orang muslim tidak ada yang lebih daripada la ilaha illallah. Tidak ada, itu rukun Islam pertama ya. Itu adalah kalimat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Yang sampai kepada Allah la ilaha illallah. Amal soleh ini hanya pendukung aja. Amal soleh ini hanya yang mengangkat aja. Tapi amal soleh nggak ada la ilaha illallah, ambles, nggak bisa, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu intinya. Ya. Abdul Maghul tu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pertama yang paling afdolnya yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh orang-orang sebelum aku, para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Siapa yang berlindung ke dalam bentengku, maka dijamin aman daripada adabku, kata Allah dalam hadis qudsi. Yusabbitullah alladziina aamanu bil qawli tsabit. Al qawlu tsabit huwa la ilaha illallah. Alhasil enggak ada yang lebih istimewa daripada la ilaha illallah. Malah manusia kalau sudah ditakdir akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dianggap itu adalah kalimat menodai merah putih atau Bhinneka Tunggal Ika atau semuanya itu Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, Indonesia kita semuanya manusia menjadi mulia karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Cuma umat Islam yang cinta la ilaha illallah jangan menulis di segala tempat. Tulislah itu la ilaha illallah adalah di hati kamu dan juga di tempat-tempat yang sekiranya layak, pantas, itu la ilaha illallah begitu. Bantu semua muslim. Saudara muslim ini bantu. Baik yang zalim maupun yang terdolimi. Baik yang zalim maupun terdolimi. Sahabat heran. Ini kalau terdolimi dibantu masuk akal, yang zalim gimana caranya kita bantu? Tahjuzhu, ay tamna'uhu. Cegah dia jangan sampai berbuat zalim. Ya, cegah. Gimana cara kamu? Jangan sampai melakukan kezaliman, itu membantu dia. Ya. Itu membantu dia siapa saja. Paham ya? Siapa saja. Golongan ulama pun kalau berbuat zalim, cegah. Aparat pun kalau berbuat zalim, cegah. Pemerintah pun kalau berbuat zalim, cegah. Itu namanya membantu. Itu namanya membantu. Sehingga tidak terjadi kezaliman. Unsur akhoka zaliman au madluma. Ya, jangan dipelesetkan hadis. Unsur akhoka nanti. Nah, ini sebenarnya hati-hati. Main-main begitu juga nggak boleh ya. Main-main gitu juga nggak boleh, dosa itu ya. Kita di sini bukan main-main, tapi mengingatkan jangan berbuat gitu. Ya, jangan berbuat gitu. Kadang-kadang ayat Quran dipelesetkan atau hadis dipelesetkan, itu ukurannya iman nanti, itu bahaya itu ya. Kalau itu mau menghinakan hadis Nabi bisa murtad nanti itu ya. Jangan.